Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, kalau tidak ada orang di dekat saya buka masker. Kalau ada orang, saya pakai masker. Lebih jauh, lebih baik. Terima kasih saudara-saudaraku sekalian. Salah satu yang membuat kita harus evaluasi adalah evaluasi sholat, karena wasta'inu bisabri wassalah, jadikan sabar dan sholat sebagai jalan pertolongan Allah. Rekan-rekan sekalian, harusnya kalau kunci pertolongan Allah pada sabar dan sholat, diantaranya itu ya, ini menjadi serius sekali bagi kita untuk mengevaluasi. Seperti kita diberi kunci, dan kuncinya itu sabar dan sholat agar terbuka pertolongan Allah. Sabar kita, intinya kesabaran itu menahan diri, mengendalikan diri, mencegah diri dari perbuatan yang sikap, perkataan, pikiran yang Allah tidak suka. Semakin kita bisa mengendalikan diri kita, sehingga yang kita pikir adalah yang Allah sukai, yang kita lihat adalah yang Allah sukai, yang kita ucapkan yang Allah sukai, yang kita lakukan yang Allah sukai, kurang lebih itulah kesabaran. Jadi sabar itu bukan proses pasif ya. Sabar itu adalah proses yang sangat aktif. Sadar diri, kemudian berusaha keras untuk menempatkan diri pada tempatnya. Nah, rekan-rekan sekalian, sebentar, ternyata saya belum ada di Zoom ya. Saya mohon maaf kepada Zoom, sudah panjang lebar. Tolong, saya belum terbuka suaranya Pak Faruk. Ya, saya mohon maaf pada Zoomer ini ya. Baik. Dan yang kedua tentang sholat. Kita kalau berjumpa dengan orang, jangan jauh ya. Kalau ada orang bertamu kepada AA, terutama yang baru pertama kali ketemu, itu kelihatan sopan sekali, merunduk, gimana gitu. Saya juga malu ya, karena tahulah siapa diri saya. Tapi kenapa orang sangat sopan, sangat santun? Karena hormati. Masya Allah, alhamdulillah. Padahal yang dihormati ini hanyalah makhluk yang tiada daya, tiada upaya kecuali diberikan casing oleh Allah dan ditutupi aib-aibnya. Sudah segitu hormatnya. Saya juga lihat bagaimana pertemuan dengan gubernur
ya pada hormat, pertemuan dengan presiden, ya dulu waktu zaman pernah kenal dengan presiden, oh bagaimana kalau orang datang seperti itu. Kemudian lihat juga bagaimana di kerajaan-kerajaan, aduh mau bertemu raja itu luar biasa. Padahal semua yang ditemui itu manusia yang ya cuman makhluk hidup, bukan tidak boleh menghormat ya, tapi banyak dosa yang dihormati itu hanya ditutupi oleh Allah dosa-dosanya. Ini ada motor lewat dengan suara yang keras, kita terganggu. Pelajaran apa? Siapapun yang punya motor, mulai sekarang periksa knalpotnya. Mungkin ini yang dirasakan orang-orang ya, ketika mendengar knalpot kita terganggu, jengkel, tidak suka. Mungkin yang punya motornya enak, merasa gagah, merasa keren dengan suara motor menderum. Tapi ternyata kita-kita nih yang di masjid yang mendengar suara motor itu tidak suka, terganggu. Hikmahnya periksa sekarang semua yang punya motor, termasuk motor saya nanti diperiksa, jangan sampai takdir terganggu oleh orang yang suara motornya keras, tidak berbuah sesuatu yang baik pada diri kita, yaitu mengevaluasi dan memperbaiki diri. Nah, salah satu yang membuat kita bisa lebih khusyuk adalah kalau berjumpa dengan orang saja sedemikian merunduknya, padahal yang kita jumpai ini hanya makhluk yang banyak dosa, banyak aib, ditutupi Allah saja, juga lemah, tidak punya apa-apa. Kita sudah merunduk dan khusyuk. Coba yang mau pinjam uang itu khusyuk sekali. Saya mohon khusyuk. Juga yang melamar khusyuk, melamar pekerjaan khusyuk karena ingin diterima. Yang melamar untuk menikah juga khusyuk karena ingin ya diterimalah lamarannya. Itu kepada makhluk kita bisa khusyuk, kita bisa merunduk. Kenapa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah yang menciptakan jagat semesta ini, yang menciptakan segala-galanya. Yang lihatlah langit, langit yang kita lihat ini kecil dibanding langit yang sesungguhnya. Dahsyat sekali, tidak akan terukur, tidak sanggup kita mengukur dahsyatnya jagat semesta ini. Dan semuanya diciptakan oleh Allah, dikuasai oleh Allah, digenggam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jagat semesta yang amat dahsyat ini adalah dalam genggaman Allah, kecil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sholat, kita menghadap kepada Allah. Harusnya kita lebih merunduk lagi, sangat merunduk.
kita sedang bersujud kepada Tuhan semesta alam, yang menguasai segala-galanya, memiliki segala-galanya, menentukan segala-galanya. Dan harusnya bukan hanya pada waktu sholat saja, harusnya setiap saat kita sangat bersyukur menjadi hamba Allah, hamba pencipta, penguasa, pemilik langit, jagat semesta ini. Alhamdulillah. Hadirin sekalian, berbahagialah bagi yang ditakdirkan oleh Allah bisa mengenal Allah dengan baik. Sebatas kemampuan kita sebagai manusia, lalu yakin kepada Allah, kita akan merasa sangat aman, karena Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah yang maha gagah, yang maha perkasa, yang kekuasaannya menyelimuti langit dan bumi. Dialah Allah yang maha agung, yang apapun yang Dia kehendaki pasti terjadi. Tidak ada yang bisa menghalangi, mencegah, menolak. Dialah Allah yang menciptakan kita, mengurus diri kita setiap saat, setiap waktu, mencukupi segala keperluan kita, sadar atau tidak sadar, memberi sebelum kita meminta, mencukupi segala keperluan yang tidak terbayangkan oleh kita. Dialah Allah yang maha baik, walaupun kita melupakannya, sangat sering lupa kepada Allah, Allah tetap mengurus diri kita. Walaupun kita jarang bersyukur, Allah tetap memberi. Bahkan Allah tahu kita bergelimang dosa dan maksiat, kita mengkhianatinya. Nikmat-nikmat yang Allah berikan kita gunakan untuk berbuat maksiat. Tapi Allah yang maha agung masih menutup-nutupi aib kita. Orang-orang menyangka kita ini orang baik, orang soleh, padahal Allah tahu siapa diri kita yang sesungguhnya. Dan Allah memberikan, selain ditutupi, Allah juga memberi jalan ilmu agar kita bisa bertobat. Allah bimbing dengan taufiknya kita bisa sujud, sholat, minta ampun. Itu pun pasti dengan karunia ilmu dan taufik, sehingga kita bisa bertobat. Dan Allah janji mengampuni dosa sebanyak apapun, sebanyak apapun dosa yang kita perbuat. Dan Allah gembira melihat kita bisa kembali kepadanya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
Hadirin sekalian, mudah-mudahan kita lebih sungguh-sungguh lagi minta kepada Allah agar kita menjadi ahlul yakin, sehingga setiap saat memiliki keyakinan kepada Allah tentang maha kuasanya Allah, maha hebatnya Allah, maha kaya, maha baik, maha penyayang, maha pengampun. Maha dekat, maha dekat, dan dialah yang mengatur pertemuan ini terjadi. Masya Allah. Andai kata kita diberi keyakinan yang benar, yang kokoh, yang istiqomah, itu adalah nikmat yang tidak ada bandingannya. Tidak ada bandingannya sama sekali dibanding dengan apapun juga. Karena dengan keyakinan akan ada satu kebahagiaan tiada tara, kenikmatan yang tidak pernah terbayangkan. Surga dunia adalah keyakinan kepada Allah dan merasakan nikmatnya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebahagiaan yang tidak bisa diraih dibandingkan dengan apapun yang ada di dunia ini. Dan itulah karunia termahal yang harus kita mohon kepada Allah. Kita ikhtiar untuk memilikinya dan kita jaga agar kita istiqomah di dalamnya. Masya Allah. Hadirin sekalian, andai kata seseorang diberi karunia oleh Allah yakin, maka kita lihat orang yang punya penjamin yang kaya, dia tidak akan takut miskin. Apalagi penjaminnya yang maha kaya. Ya, kalau ada orang yang dijaga oleh orang-orang perkasa, dijaga oleh orang-orang yang ahli bela diri, berototnya kuat, persenjataan lengkap, banyak orang yang merasa aman dengan jaminan penjagaan. Bagaimana dengan orang yang yakin dengan jaminan Allah yang menjaga alam semesta ini? Apa sulitnya menjaga kita? Benar-benar orang yang yakin dengan jaminan Allah, dia akan tenang, ajak apapun yang terjadi. Dia yakin bahwa Allah tidak akan, sama sekali tidak akan meninggalkannya. Allah yang maha baik selalu memperhatikan. Dia maha dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Tidak ada rasa sepi karena merasa ditemani. Dalam keramaian pun tetap bersama Allah karena dia tahu keramaian pun ada dalam genggaman Allah. Orang yang yakin kepada Allah tidak ragu dengan semua janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ragu, karena selama ini pun kita sudah dicukupi, dilindungi, padahal kita buruk sikap kita, tapi tetap Allah memberikan yang terbaik. Masya Allah. Hadirin sekalian, kalau bercita-cita, cita-citakanlah di dunia ini menjadi ahlul yakin yang berbuah ketaatan kepada Allah, ya. Jadi yakin kepada Allah itu tidak bisa hanya dengan rasa saja, tapi harus dengan bukti, berusaha untuk mematuhi. Orang yang yakin kepada Allah akan patuh, yakin kepada Allah juga akan pasrah,
makin yakin, makin puas dan bahagia dengan segala yang Allah beri, dengan segala yang Allah janjikan. Karena janji Allah pasti. Dialah Allah pencipta langit, bumi, jagat semesta, yang menciptakan semua makhluk, memberikan rezeki kepada semua makhluk setiap saat. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fis sya'n. Allah setiap saat dalam kesibukan mengurus semua makhluknya. Tidak ada yang luput, tidak ada daun jatuh sehelai pun dimanapun, kecuali Allah pasti mengetahui ini. Karena setiap daun bertasbih kepada Allah, semut bertasbih, kuman bertasbih, termasuk virus COVID ciptaannya pasti sedang bertasbih. Semuanya takluk kepada kekuasaan kehendaknya. Berbahagialah hadirin yang sangat bercita-cita menjadi orang yang tidak pernah lepas hatinya dari Allah. Harusnya Allah lah yang melekat di hati kita. Karena apapun yang kita lihat, seluruhnya adalah ciptaan Allah, milik Allah, dalam genggaman Allah. Apapun yang kita dengar pasti ciptaan Allah, tidak ada yang bukan ciptaan Allah. Apapun yang kita inginkan pasti ada dalam genggaman Allah, milik Allah, dan tidak akan datang kepada kita kecuali dengan izinnya. Dan apapun yang kita takuti, kita cemaskan, itu pun seluruhnya ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa menimpa kita musibah sehalus apapun tanpa izin Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah, cukuplah Allah, cukuplah Allah bagi kita. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma ja'alna minat tawabin ya Allah, wa ja'alna minal mutatahhirin, wa ja'alna min ibadika sholihin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Doa yang maha menatap, ampuni kami ya Allah, ampuni semua dosa kami, ampuni dosa kami kepada orang tua ya Allah. Engkau saksikan semuanya. Ampuni ibu bapak kami ya Rabb. Wahai yang maha pengampun, sayangi orang tua kami. Berkahi, jadikan ayat-ayat husnul khotimah, lapangkan kuburnya ya Allah, ringankan hisabnya,
Jadikan ibu bapak kami ahli surga. Bahagia kelak bersamamu. Ya Allah, ampuni guru-guru kami, para ulama yang menjadi jalan kami bisa mengenalmu. Ya Rabb, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Sampaikan salam kami kepada Rasulullah, ya Allah. Sampaikan salam kami kepada Rasul, salawat salam kami. Izinkan kelak kami berjumpa dengan Rasul, ya Rabb. Ya Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Berkahi keluarga kami, berkahi amanah-amanah yang Kau titipkan kepada kami, ya Rabb. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuh wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah, Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, berkahi negeri kami ini, ya Rabb. Persatukan, ya Allah, para ulama, umaro dan semua umatmu ini, agar negeri ini negeri yang benar-benar mengenalmu, negeri yang patuh padamu. Persatukan, ya Allah. Angkat wabah ini, ya Karim. Mudah bagimu, ya Rabb. Semuanya tunduk padamu. Angkat wabah ini, ya Karim. Gantikan dengan turunnya hidayah taufikmu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu. Jangan cabut nikmat iman ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Sembuhkan yang sedang sakit, ya Syafi'. La syifaan illa syifa'u, syifaan la yughadiru saqama. Berikan kecukupan yang sedang kekurangan, ya Ghani. Wahai Allah, lepaskan yang sedang dililit hutang. Mudah bagimu. Berikan pendamping terbaik yang menantikannya, pernikahan berkah. Karuniakan keturunan, ya Rabb, yang sangat mendambakannya. Engkau pencipta setiap makhluk. Berikan pekerjaan yang berkah. Berikan perlindunganmu, ya Rabb. Kau saksikan siapa yang teraniaya. Ya Allah, bimbing para pemimpin kami agar menjadi pemimpin yang adil, yang jujur, yang amanah, yang takut padamu. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Kabulkan, ya Allah, siapapun yang munajat ini dimanapun, Engkau pasti mendengarkannya. Kabulkan, ya Allah. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas sami'ul alim.
Doalah sebanyak-banyaknya hadirin, Allah pasti mendengarkan insyaallah. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Terima kasih hadirin sekalian, mohon maaf kali ini tausiahnya seperti ini. Mudah-mudahan ada hikmah. Kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.